Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, kalau belakangan ini kalian ngerasa harga-harga smartphone makin sulit dijangkau atau kalian beli, mungkin kalian belum tahu nih, kalau beberapa waktu lalu ada satu brand ngerilis smartphone terbarunya dengan harga yang buat saya di era sekarang ya, di tengah gempuran AI ya untuk kelangkaan chipset RAM-nya, ini tuh affordable banget. Sebetulnya smartphone ini tuh udah sampai di studio kita minggu lalu guys, yang saya beli sekitar harga 6 jutaan. Dan buat saya, ini bisa jadi the next king mid range untuk tahun 2026. Penasaran smartphone-nya apa? Yuk, langsung aja kita unboxing. Oke, jadi ini dia guys untuk tampilan packaging box dari paket pengirimannya. Nah, smartphone-nya ini sebetulnya udah sampai di studio kita minggu lalu guys, tapi karena ada beberapa hal, jadi saya baru bisa bikin video unboxingnya sekarang. Gak apa-apa ya, walaupun agak telat sedikit. Dan ini sebagai bukti juga kalau nanti smartphone-nya ada apa-apa guys ya. Kita lihat, kalian bisa jadi saksi gitu ya, rame-rame. Kalau misalkan smartphone-nya ini ada problem gitu guys. Langsung aja ya kita buka. Ini saya beli minggu lalu, tepatnya pas di awal perilisan ya sebetulnya. Dan saya dapat di harga 6,2 jutaan. Ini untuk yang varian Pro Max ya by the way. Dan ini seperti ini ada invoice pembeliannya. Dan ini untuk smartphone-nya guys ya. Seperti ini ya, bubble wrap-nya sampai kempes sendiri gini guys. Dan ini dia untuk Poco X8 Pro Max-nya. Untuk variannya sendiri, ini yang saya beli adalah varian 12/256 GB. Untuk varian warnanya sendiri, ini yang varian warna putih ya yang kita beli. Karena menurut saya ini yang varian warna paling menarik di antara 3 warna lainnya. Ada warna hitam, kemudian ada satu lagi yang warna hijau kalau saya tidak salah ya guys ya. Dan seperti yang kalian tahu ya, untuk smartphone ini tuh sayang ya pas video ini saya buat. Sekarang kayaknya udah mulai goib di marketplace Shopee ya, terutama untuk marketplace officialnya mereka, kayak di official Poco dan Xiaomi guys. Ini bener-bener udah nggak ada, tapi kalau di TikTok Shop saya kurang tahu deh, itu apa masih ada atau enggak. Buat kalian yang mungkin baru beli juga, bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Untuk packaging boxnya seperti biasa ya, simple aja kayak gini, nggak ada siluet smartphone-nya. Ini Poco X8 Pro Max, varian tertinggi dari Poco X8 Pro Series. Di sini ketulis Poco ya, seperti biasa kayak gini. Di bagian kiri juga sama, Poco X8 Pro Max. Di bagian bawahnya polosan aja, nggak ada apa-apa. Di bagian atas juga sama, dan di sebelah kirinya ketulis powered by Xiaomi Hyper OS. Dan di bagian belakangnya kayak yang udah saya bacain tadi ya, ini untuk varian warnanya warna putih, kemudian varian RAM dan storage yang 12/256 GB. Dan untuk key selling point-nya, buat kalian yang mungkin belum tahu, ini bisa dilihat. Untuk chipsetnya ini pakai flagship Dimensity 9500S. Varian chipset ini tuh biasa yang dipakai di smartphone harga belasan bahkan puluhan juta gitu ya guys ya. Ini bener-bener kelas flagship lah untuk kelasan smartphone di range harga segini. Untuk kapasitas baterainya, dan ini dia yang menurut saya juga menarik ya. Ini kapasitas baterainya gede banget, yaitu 8500 mAh. Mungkin untuk saat ini adalah smartphone dengan kapasitas baterai paling besar yang ada di pasaran sekarang ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian mau cari smartphone yang mungkin secara durability baterainya itu tahan lama, bisa dipakai seharian, mungkin bisa prefer untuk ambil Poco X8 Pro Max ini. Selama persediaannya masih ada tentunya guys ya. Kemudian di sini untuk kecepatan ngecasnya 100 watt hypercharge. Lalu untuk layarnya sendiri udah menggunakan layar AMOLED 1,5K resolusinya, dan udah support juga refresh rate 120 Hz. Untuk kameranya, ini main kameranya 50 megapiksel dan pastinya udah ada OIS-nya juga. Nah, ini segelnya kayak gini ya guys ya. Buat kalian yang nanti beli, pastiin segelnya masih tersegel rapi seperti ini. Dan sekarang langsung aja kita buka guys, karena jujur saya juga udah gatel banget, penasaran dari kemarin-kemarin, pengen lihat sebetulnya secakep apa sih untuk Poco X8 Pro Max ini. Ya, kita langsung kletek aja ya. Nah, oke. Dan sekarang kita buka sama-sama guys. Ya seperti biasa, ini ada kata sambutannya ya. Poconya beraksi kayak gini. Di sini ada satu buah kotak ketulis Poco. Dan di dalamnya kalau kita lihat ya, ini ada SIM tray ejector pastinya. Kemudian ada buku garansi atau bisa dibilang juga manual guide, dan juga stiker ya, masih juga disediain stikernya. Dan satu buah
softcase yang warnanya abu-abu kayak gini. Ya, buat kalian yang suka bisa dipakai ya. Cuman sayang banget nih kalau misalkan kalian pakai yang warna softcase-nya, karena warnanya grey, jadi warna cakep putihnya tuh nggak kelihatan, guys. Oke, sekarang kita ke smartphone-nya ya. Tapi seperti biasa kita singkirin dulu karena kita mau lihat aksesoris lain di dalamnya, guys. Ini agak PR ya. Licin. Dan kita langsung dapetin kepala charger yang outputnya juga 100 watt, guys. Jadi kalian nggak perlu beli atau cari-cari chargeran lagi yang support, guys. Jadi udah bisa kalian dapetin di dalam paket pembeliannya. Kayaknya bener-bener ya di ekonomi kayak gini ya, indie ekonomi gitu, guys. Ini kayaknya smartphone yang paling affordable sekarang ya. Bahkan menurut saya ini bisa menggantikan king-kingan yang kemarin kalian idam-idamkan atau kalian damba-dambakan gitu ya. Dan ini ada kabel charger Type A to Type C ya. Dan kita lihat ada aksen warna orange-nya. Cuman sayangnya belum power deliver gitu ya, Type C to Type C gitu, guys. Tapi nggak apa-apa. Karena kepala chargernya udah 100 watt, jadinya udah kita maafin aja. Ini kita beresin dulu biar kita langsung fokus ke smartphone-nya. Oke, sekarang ini dia smartphone-nya, guys. Dan seperti biasa ya, masih terbungkus dengan plastik dengan beberapa key selling point yang udah kita bacain di belakang boxnya tadi. Jadi kita skip aja dan kita langsung lihat sama-sama seperti apa desain smartphone-nya. By the way, guys, ini jujur-jujuran nih, impresi awal pertama kali pegang ya dengan tanpa plastiknya tadi, ini tuh premium banget. Nggak tahu deh, nanti kita bahas ya apa yang berasa ya, yang bikin smartphone ini jadi berasa premium banget. Tapi kita lihat dulu bagian belakang desainnya. Wow, ini warna putihnya. Ini sebetulnya putihnya putih yang nggak putih banget gitu, guys. Jadi kayak putih agak keabu-abuan sebetulnya. Apalagi untuk yang di bagian sini, ini justru cenderung agak keabu-abuan justru ya, guys. Ini agak putih, ini memang agak abu-abuan. Dan ada tone-nya gitu ya, ada finishing lain di sini, dibuat garis-garis yang buat saya ini cakep ya desainnya. Bahkan secara experience impresi awal, ini feel-nya lebih ganteng daripada X7 series kemarin ya, terutama di X7 Pro-nya. Wah, gila. Nah, ini dia nih, guys, yang menurut saya bikin feel-nya beda. Ternyata frame-nya ini udah aluminium ya. Udah bukan polikarbonat lagi. Dan untuk ukuran smartphone dengan kapasitas baterai besar 8500 mAh, ini smartphone ringan sih, guys. Nggak berasa beratnya gitu loh. Wah, gila sih. Ganteng, berat, dan mewah kelihatannya. Ini kita lihat dulu ya. Untuk di bagian atas ini ada grill speaker, kemudian sayang ya, ini infrared blaster atau bukan ya? Ini saya belum tahu ini apakah infrared blaster atau lubang mikrofon. Nanti kita coba lanjut bahas lagi. Di sebelah kanan ada tombol volume up and down ya, seperti biasa. Semoga nggak silau, guys. Dan di bagian bawah ada grill speaker lagi, yang artinya ini udah dual stereo speaker. Kemudian ada Type C ya, untuk port Type C-nya. Dan ini ada satu buah slot SIM tray yang apakah masih disediakan untuk slot external memory? Ternyata enggak, guys. Dan di sebelah kirinya polosan aja, nggak ada apa-apa, guys ya, kayak gini. Oke, karena ini adalah smartphone baru, seperti biasa kita coba nyalain dulu smartphone-nya ya, guys ya, buat kita setting-setting. Dan kita install beberapa aplikasi juga buat nantinya kita bakal lanjut bahas. Jadi pastiin kalian nggak kemana-mana, guys ya. Yuk. Oke, jadi ini dia, guys, untuk tampilan layar awal dari Poco X8 Pro Max-nya. Nah, ini nih, guys, pertama kali saya nyalain smartphone-nya, langsung dibuat gagal fokus sama lux bezel layarnya yang ternyata jauh lebih tipis dan lebih simetris dari seri yang sebelumnya. Yang tentu aja bikin looks-nya jadi jauh lebih mewah dan premium. Ini gokil sih, harganya nggak naik jauh, tapi spesifikasi dan desainnya berubah drastis. Oke, tentunya karena ini adalah smartphone baru ya, guys, kita coba intip-intip dulu nih untuk kecepatan baca dari sensor sidik jarinya. Yang buat saya, udah ngebut dan instan ya, guys ya. Kalian juga bisa manfaatin fitur face unlock-nya yang kecepatan bacanya nggak kalah ngebut nih. Kita coba. Cakep ya. Sekali lagi. Nah, kalau mata kalian merem, dia nggak akan kebuka, guys. Tuh. Kalau kalian melek, nah, dia langsung terbuka. Dan ini cepat, guys. Bisa dimanfaatin kalau sewaktu-waktu jari kalian lagi basah. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya ya, karena di sini saya udah install beberapa aplikasi juga yang tentunya nanti kita bakal lanjut bahas. Saya mau coba kasih tahu dulu ke kalian soal softwarenya yang ternyata HyperOS 3-nya udah langsung terinstall secara default.
Untuk Android softwarenya juga ini menggunakan Android 16 secara default. Dan untuk jaminan update software ya, kalau saya nggak salah ini 4 kali major update dan 6 tahun untuk security patch-nya. Yang so far sih harusnya bakalan aman secara software kalau kalian mau pakai di kisaran 3 atau 4 tahun ya, karena bisa sampai di Android 20. Waktu pertama kali saya coba nyalain smartphone-nya juga, ini kalau dilihat penggunaan memorinya terbilang yang masih cukup efisien ya, nggak tergolong banyak atau nggak bisa dibilang sedikit juga ya, standar-standar aja lah. Dan ini secara default untuk fitur memori ekspansi RAM virtual yang masih digunakan sebesar 4 GB. Jadi kalau misalkan di sini ketulis 32 GB, kalau kalian matiin fitur ekspansi RAM virtualnya tadi, harusnya sih bisa berkurang antara 2 sampai 3 GB lagi, yang kisaran jadinya 29 GB aja. Dan di sini untuk size update softwarenya ya, pertama kali kalian nyalain smartphone-nya ini di kisaran 292 MB. Ya, terhitungnya masih basic aja lah ya. Tapi pastiin kalian koneksikan ke jaringan WiFi biar kalian nggak tekor kuotanya. Karena untuk update software di Play Store-nya ya, untuk aplikasi Google default-nya, dia itu lumayan banyak aplikasinya guys. Ada sekitar 40 apa 38-an gitu ya. Oke, karena smartphone ini menggunakan chipset flagship ya, Dimensity 9500S, tentu nggak akan seru kalau kita nggak pamerin untuk skor AnTuTu benchmark-nya. Nah, ini dia guys, skornya bisa dapat di angka 2.570.000-an dengan detail skornya seperti ini. Ini untuk skor CPU dan GPU-nya tergolongnya cukup balance atau seimbang ya. Jadi selisihnya tuh nggak terlalu besar karena di sekitaran 60.000-an aja. Jadi oke lah, bener-bener kayak saling support gitu. Biasanya sih ada yang skornya tinggi tapi nggak balance gitu ya, timpang gitu antara skor CPU dan juga GPU-nya. Saya juga udah menggunakan aplikasi Syn ya untuk tracking FPS dari game Mobile Legends. Ini bisa dilihat guys, diperhatikan ya. Ini ada beberapa skenario penggunaan di mana saya menggunakan mode boost gamingnya itu yang seimbang dan wild boost. Ternyata kalau di game Mobile Legends di mode seimbangnya dia di limit di 98 FPS-an ya untuk rata-ratanya. Jadi start di 120 FPS, setelah beberapa menit turun, naik lagi, naik turun sampai dia pantang di 90 FPS di beberapa menit setelahnya. Yang hasil akhirnya rata-rata FPS-nya di 98 FPS. Tapi kalau kalian aktifin fitur wild boost-nya, ini bisa dapat rata di 120 FPS, kecuali di game PUBG Mobile ya. Di game PUBG Mobile tanpa perlu aktifin fitur wild boost-nya, ini bisa dapat di 119 FPS. Ini pakai mode seimbang aja guys, artinya pakai mode balance-nya aja. Ini oke lah. Dan untuk di game Mobile Legends, settingan grafis yang bisa kalian dapat ya. Nah, ini ada di settingan grafis ultra dengan grafis SD dengan frame rate-nya yang ultra, makanya bisa sampai di 120 FPS tadi. Sedangkan untuk di game PUBG Mobile, nah dia bisa dapetin di settingan grafis smooth ultra ekstrimnya, makanya tadi di pengujiannya bisa dapetin FPS rata-rata di 119 FPS. Nah, mungkin beberapa di antara teman-teman yang baru nonton ya, ada yang ketinggalan soal atau mungkin belum tahu juga soal detail spesifikasi dari HP ini, bisa dilihat di sebelah kiri layar kalian saat ini ya. Kita coba bacain dari bagian layarnya dulu. Untuk panelnya, Poco X8 Pro Max ini udah menggunakan panel layar AMOLED tentunya. Untuk luasnya sendiri, ini di kisaran 6,8 inci guys ya, untuk lebar layarnya. Kemudian untuk refresh rate-nya dia support sampai di 120 Hz, resolusinya 1,5K, dan untuk proteksi layarnya udah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus 7i. Nah, ini udah dapat tambahan proteksi juga ya untuk screen protector yang tersedia langsung nempel di layarnya di paket pembeliannya. Jadi kalian nggak perlu cari-cari anti gores lagi. Untuk chipsetnya ini menggunakan chipset kelas flagship yaitu MediaTek Dimensity 9500S. Untuk kapasitas baterainya dia 8500 mAh yang supportnya untuk pengisian daya cepatnya di 100 Watt. Sedangkan untuk kameranya guys, ini bagian setup lensa kamera di belakangnya ada dua ya, main kamera 50 megapiksel dengan OIS-nya dan 8 megapiksel untuk ultrawide-nya. Sedangkan di lensa kamera depan ini resolusinya sebesar 20 megapiksel aja. Dan untuk fitur-fiturnya ini lumayan banyak ya. Dia udah tahan air ya, IP68 udah tersedia atau certified. Kemudian ada fitur AI juga yang menurut saya ini cukup banyak. Ada Gemini, kemudian di aplikasi AI ini ada penulisan AI, wallpaper dynamics AI yang bikin foto
foto statis kalian ya, itu bisa bergerak-gerak. Kemudian ada asisten AI juga, dan masih banyak lainnya yang mungkin kalau kalian perlu atau butuh bisa di pause saja lalu kalian screenshot ya. Nah ini guys, efek cahaya latar yang ternyata ada di bagian ring kameranya ini, yang kalau aktif itu ya nggak bisa always on terus guys, jadi hanya trigger beberapa detik buat nyala. Kayak semisal kalau kalian ya mau buka aplikasi game kayak Mobile Legends, kita coba tes, kita buka, dia akan kelip-kelip kayak gini. Sayangnya ini nggak bisa langsung, nggak bisa langsung kita nyalain terus bisa buat pamer gitu ya. Jadi benar-benar harus di-trigger pakai aplikasi. Untuk notif bisa, untuk panggilan masuk bisa, dan beberapa aplikasi yang didukung juga bisa. Kalian bisa atur aja di menu pengaturan efek cahaya latarnya tadi, terutama buat kalian yang udah beli ya. Nih bisa dilihat di notifikasi di aplikasi lain udah lumayan banyak banget yang support ya. Kalian bisa manfaatin di sini. Nah, untuk tampilan UI-nya sendiri seperti ini guys, untuk Xiaomi HyperOS 3 yang menurut saya secara animasinya ya, ini udah jauh lebih fluid daripada HyperOS versi 2 sebelumnya. Ini jauh lebih enak, lebih enteng berasanya, dan so far saya belum nemu iklan. Bahkan di pengelola file manager kayak gini pun saya belum nemu iklan sama sekali ya guys ya, belum muncul. Palingan notifikasi dari aplikasi Get Apps aja yang suka muncul di sini aja guys ya, tapi kalau iklan masih belum saya temuin. Tapi kita coba untuk buka aplikasi Mi Video ya, apakah muncul iklannya? Ternyata enggak guys. Ini so far cukup oke sih ya, karena biasanya suka muncul iklan di sini. Nah, kita coba lihat. Nah, aman guys, so far aman ya. Jadi nggak ada iklan di sini guys. Nah, ya kayak gitu. Nah, sekarang kita coba buka untuk aplikasi kamera bawaan ya. Seperti ini untuk interface-nya guys. Ini mode foto, dia ada ultra wide 0,6 kali dan ada in sensor zoom 2 kali kayak gini. Lalu kalau dilihat di bagian sini untuk settingannya ya. Nah, seperti ini, cuman agak cukup lucu ya, kita tap di sini yang keluar dari bagian bawah. Menurut saya secara user experience kayak bagusan di atas aja gitu munculnya ya. Di sini ada settingan SDR, kemudian aspek rasionya, dan ada juga resolusi fotonya, mau pakai yang pixelnya tinggi atau enggak itu bisa. Untuk setting watermark juga ada di sini. Lalu untuk settingan lainnya, untuk di mode kameranya sekarang nggak perlu cari menu lainnya di sini, kalian tinggal swipe aja kayak gini. Nah, ini ada gerak lambat, kemudian selang waktu, dual video seperti ini ada ya, dan juga masih ada mode panorama juga. Nah, ini ada kayak efek trail gitulah ya, pencahayaan panjang kalau buat kalian pengen ada foto LED strip gitu di malam hari, bisa pakai pencahayaan panjang ini. Nah, ini di mode Pro-nya ini menariknya, dia bisa melakukan perekaman video, jadi nggak sekedar mode Pro foto aja. Dan di mode videonya sendiri, dia kamera utamanya atau main kameranya bisa support di perekaman 4K 60 fps, dan untuk kamera depannya di 1080p 60 fps aja. Untuk sampel videonya sayangnya saya belum ambil ya guys, jadi saya baru ambil untuk beberapa sampel fotonya yang so far menurut saya secara dynamic range, detail itu untuk di daylight ya, ini udah cakep banget. Walaupun kalau dari selera saya, kalau dibandingkan dengan brand lain yang kolaborasi dengan lensa kamera gitu, ini tone warnanya agak kurang memang, tapi udah cukup oke kok buat kalian langsung posting di akun sosial media kalian. So buat kalian yang memang bisa dibilang cari smartphone dengan budget terbatas alias di sekitaran 5 atau 6 jutaan, Poco X8 Pro Max ini adalah smartphone yang bisa menawarkan performa yang lebih oke. Walaupun memang masih ada isu soal suhu ya, tapi ini saya belum bisa bahas panjang lebar karena baru impresi awal aja. Nanti kita bakal coba di video reviewnya aja. Oke, buat kalian yang tertarik nantinya bisa coba ya cek produk showcase yang muncul di pojok layar kalian saat ini, ya mungkin aja harganya lagi bagus kayak waktu saya beli ini. Oke guys, thank you buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan kita sampai kita ketemu lagi ya tentunya di video review dari Poco X8 Pro Max-nya. Thank you guys, bye.